Pernah dibilang gak kreatif, ditolak 302 kali sama bank, bangkrut dan tidur di kantor bocor sambil makan makanan anjing. Tapi orang ini malah bangun kerajaan entertainment senilai 200 miliar dolar. Dan semua itu dimulai dari gambar tikus kecil. Tahun 1901, seorang anak kecil lahir di Chicago bernama Walter Elias Disney. Ayahnya sangat keras ke dia, bahkan ayahnya itu anti banget sama yang namanya hiburan. Bahkan hobi nyobek gambar wall karena dianggap buang-buang waktu. Tapi wall kecil itu beda. Anak-anak lain main di luar, dia malah sibuk coret-coret di pojokan. Nggak ada yang bisa nahan dia buat terus menggambar kala itu. Bahkan waktu remaja, dia kerja jadi tukang pos. Tapi jangan bayangin, cuma antar pos biasa. Dia bahkan ngegambar di amplop orang tersebut. Gila banget kan? Sampai akhirnya dia kenal dengan dunia animasi. Katanya waktu lihat gambar bisa bergerak, dia cuma bilang, ini sihir dan ini masa depan. Akhirnya di tahun 1922, Walt nekat bikin studionya sendiri yang bernama Lauk-O-Gram. Mimpinya saat itu besar banget, yaitu membuat animasi bukan cuma buat anak-anak, tapi untuk semua orang. Karyanya termasuk bagus banget buat zamannya. Tapi masalahnya, Walt cuma jago bikin animasi, tapi nol banget soal bisnis. Karena hal itu, akhirnya studionya pun bangkrut. Dia tinggal di kantor yang bocor, makan kacang kaleng, dan makan makanan anjing. Bahkan dia sampai nggak punya uang buat beli tiket ke LA. Tapi justru di titik terendah itulah dia ambil keputusan yang benar-benar gila. Dengan uang yang pas-pasan, Walt naik kereta ke Hollywood. 3 hari, 3 malam, 1 koper, 1 harapan. Kalau dia gagal di sini, dia akan berhenti selamanya. Sampai di sana, realitanya tuh makin pahit. Semua studio besar tolak dia itu mentah-mentah. Bahkan ada yang bilang, kamu itu nggak punya imajinasi. Lucu banget kan? Orang yang bakal nyiptain Mickey Mouse dibilang nggak punya kreativitas. Akhirnya dia dan kakaknya Roy memutuskan buat sewa galaksi kecil. Dan disitulah lahir Disney Brothers Studio. Akhirnya mereka itu sukses bikin Oswald the Rabbit. Tapi boom, disabotase, Oswald dicuri, animatornya dibajak, dan semuanya hilang dalam semalam. Karena sedih, Walt pulang naik kereta dari New York sendirian. Tapi dia ambil pensil dan mulai menggambar seekor tikus kecil dengan telinga bulat besar di saat dia putus asa. Dan tikus itu bernama Mikey. Dan semua orang akan suka sama Mikey. Walt gak cuma bikin karakter, dia bikin sebuah revolusi besar. Di tahun 1928 muncullah Steamboat Willie, animasi pertama di dunia dengan suara yang sinkron dengan gerakan. Dan yang jadi suara Mikey-nya ya tentunya Walt itu sendiri. Pas tayang perdana, penonton berdiri tepuk tangan. Dari yang bukan siapa-siapa, Walt langsung jadi pionir animasi dunia. Tapi dia nggak berhenti di situ. Tahun 1934, dia umumkan proyek yang semua orang bilang itu dia gila. Gimana nggak gila? Dia membuat film kartun panjang berdurasi 90 menit yang bernama Snow White. Butuh 4 tahun, 750 artis, dan uang 1,5 juta dolar. Tapi hasilnya jadi film animasi paling laku sepanjang masa saat itu. Setelah Snow White muncullah Pinocchio, Fantasia, Bambi, dan satu demi satu masterpiece-nya bermunculan. Tapi masalahnya Walt itu masih belum juga puas. Dia pengen bikin dunia nyata yang penuh keajaiban. Maka lahirlah Disneyland. Semua orang bilang dia itu gila banget. Tapi Walt jual asuransinya, invest semua uangnya, dan bahkan dia desain sendiri taman hiburannya. Dan tepat tanggal 17 Juli 1955, Disneyland resmi dibuka. Hari pertamanya itu chaos banget. Panas, pipa banyak bocor, tapi keajaiban terjadi. Dan Walt bilang ini baru awal. Walt terus berinovasi sampai akhir hayatnya. Dari Epcot sampai audio animatronics, semua dari pikirannya. Tahun 1966, Walt meninggal. Tapi legasinya abadi. Sekarang, Disney Company nilainya lebih dari 200 miliar dolar. Tapi lebih dari itu, Walt bikin dunia di mana mimpi anak-anak menjadi kenyataan. Jadi, apa pelajaran dari pria yang makan makanan anjing tapi bikin Disneyland?
Yang pertama, gagal itu biasa asal kita jangan berhenti. Yang kedua, inovasi lebih kuat dari sekedar ikut-ikutan. Yang ketiga, kualitas itu lebih bagus daripada kuantitas. Dan yang keempat, percaya pada visi sendiri. Dan yang terakhir, jangan pernah kehilangan rasa penasaran seperti anak kecil. Jadi setiap kamu lihat anak kecil ketawa karena film Disney, ingatlah Walt, pria yang gak pernah berhenti bermimpi. Kalau kamu suka kisah inspiratif kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar, mimpi gila apa yang kamu kejar sekarang.